Mari kita sama-sama untuk betul-betul meleburkan diri masuk ke dalam Islam secara totalitas, karena memang menurut ayat ini para mufassir, para ahli tafsir mengatakan karena ada saja di zaman Rasulullah itu yang begitu masuk Islam tapi masih sering juga untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sholat juga, tapi dia pelihara juga. Maka turunlah ayat ini mengatakan masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, bahwa apa yang dilarang oleh Allah berupa minuman-minuman dan makanan. Maka bagus sekali dalam Islam ini, seperti setiap kita makan dan minum itu dikontrol steril lewat bismillah. Ya, dengan bismillah itu sebenarnya adalah memastikan yang kita minum itu adalah halal, kemudian yang kita makan itu adalah halal. Dan tidak mungkin minum dengan menggunakan bismillah, sementara yang diminumnya itu sejenis minuman cap topi mering. Bismillahirrahmanirrahim. Dia izin sama Allah, Gusti Allah, tapi yang diminum yang dilarang oleh Allah. Itu namanya orang gila, insyaallah. Jadi bismillah itu luar biasa, tidak menjadi tidak sederhana, ternyata luar biasa daya tolongnya, insyaallah. Begitu juga kita tinggalkan rumah, jangan lupa diajarkan oleh Nabi, tinggalkan rumah atau tinggalkan kamar menuju ke pekerjaan kita masing-masing. Jangan lupa ada pakaian selain pakaian fisik, yaitu ada bacaan-bacaan yang dianjurkan sangat Nabi, yaitu Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini 3 jaminannya, garansinya. Yang pertama itu dicukupi. Jadi apa yang menjadi kebutuhannya dicukupi oleh Allah SWT. Yang kedua dilindungi. Ini yang paling utama ini. Jadi saya ceramah di depan kemarin khutbah di Polres, di masjidnya polisi, saya bilang tidak ada artinya pistol yang ada itu. Kalau ini yang kita tidak gunakan, yaitu Bismillah. Ada yang lebih hebat daripada bom, ada yang lebih hebat daripada senjata, yaitu Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga adalah dijaga dari gangguan setan. Ya. Dan kemudian pekerjaan yang kita tinggalkan keluarga 20 hari umpamanya di lokasi begini, itu semua menjadi ibadah, Pak. Karena itu mencari rezeki itu adalah ibadah gairu mahdo. Jadi kalau startnya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, itu akan menjadi ibadah. Keberadaan kita mencari rezeki, tinggalkan anak dan keluarga, itu menjadi include di dalamnya, dibingkai dengan nilai pahala, insyaallah. Sabilud dumu'i sabilun mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jamaah pengajian rahimani rahimakumullah. Selaku hamba Allah yang beriman, senantiasa kita menjaga sikap
sikap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ditandai dengan banyak-banyak ruku, sujud, patuh dan taat kepada perintah Allah. Itulah makna kesyukuran yang sempurna. Selain kita mengucapkan alhamdulillah, maka harus dibarengi dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Sehingga pada kesempatan yang baik, insyaallah kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, kisaran 20 menit ke depan kita mencoba merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama ayat yang saya bacakan di atas tadi di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 208. Kita semua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Allah bahwa wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Tidak bisa hanya sebagian-sebagian saja. Sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa untuk melaksanakan Islam secara sempurna, secara kafah, itu harus punya kekuatan iman. Ya, selalu Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, karena kalau hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan biasa niscaya tidak bisa ditegakkan. Baik itu berupa perintah, begitu juga larangan. Tapi iman yang dimaksud adalah iman yang punya power, iman yang punya daya, iman yang punya kekuatan, sehingga bisa secara keseluruhan. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar sholat yang merupakan rutinitas, tapi semua aspek kehidupan. Ya, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita untuk berkomunikasi. Insyaallah. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Masya Allah. Yang ingin saya angkat pada tema kesempatan ini, sebagai perakata dan pengantar bahwa mencoba menuju kepada Islam yang kafah. Di ayat ini tercantum juga mewanti-wanti bahwa kekuatan iman itu mutlak, tidak bisa tidak. Kalau hanya mengandalkan kekuatan manual dari kita, murni dari kita tanpa keimanan, maka tidak bisa dilaksanakan. Di dalam surah Al-Maidah, dari sini kita antar materi ini, insyaallah. Surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wahai orang-orang beriman, ittaqullah. Para mufassir, para ahli tafsir sepakat yang dimaksud ittaqullah di sini, jauhi larangan Allah.
Ya, jauhi perbuatan dosa. 69 kali Allah sebutkan dengan redaksi yang sama. Berikutnya wabtagu ilaihil wasilah. Lakukan kegiatan wasilah, aktivitas yang kira-kira kegiatan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu hanya 19 kali Allah sebutkan. Perbandingan 69 dengan 19 itu bermakna bahwa jauh lebih berat menjauhi larangan Allah daripada melaksanakan ketaatan. Maka di sini ada perintah dan ada larangan. Berbicara tentang ini, saya angkat 2 kasus yang sangat bersejarah, syarat dengan ilmu dan pembelajaran untuk kita. Kasus yang pertama, yaitu kasusnya Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah. Nabi Adam ini adalah Nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada keistimewaan Nabi Adam tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. 1. Keistimewaan Nabi Adam itu dilahirkan, itu diciptakan oleh Allah. Allah tidak membutuhkan sebab akibat. Kalau kita kan dengan sebab akibat, ibu dan bapak kita nikah, sebab pernikahan itu lahirlah kita sebagai anaknya. Tidak berlaku sama Adam. Adam itu tidak ada bapaknya, tidak ada juga ibunya. Tiba-tiba saja Allah, saya ciptakan engkau Adam menjadi manusia. 1 keistimewaan dimiliki Nabi Adam. Keistimewaan yang kedua, Nabi Adam bisa berdialog langsung dengan Allah. Dicantumkan dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat 19, Allah berfirman, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jadi Allah mengatakan kepada Adam, wa ya Adam, wahai Adam, tinggallah sampean berdua bersama istri di sorga dan makanlah, nikmatilah fasilitas yang ada di sorga. Kemudian wala taqraba hadhihi syajarah. Di sini terselip ada larangan. Jadi tadi kan ada 2 arus besarnya, mainstreamnya ada 2, yaitu larangan kemudian perintah. Nah, ini saja yang selalu kita dapati dalam kehidupan, baik di lokasi kita di mana bekerja maupun kembali ke rumah, ke keluarga. 2 ini yang selalu kita jumpai, yaitu larangan Allah dan perintah Allah. Maka dalam hal ini muncul di sini larangan Allah kepada Adam. Silakan Adam, engkau masuk surga bersama istrimu dan menikmati seluruh fasilitas dan kenikmatan yang ada di surga. Nah, di ultimatum, wala taqraba hadhihi syajarah, kecuali pohon ini jangan kau dekati Adam. Masya Allah, luar biasa. Kalau Adam itu umpamanya ada suku-suku Bugisnya atau Sulawesi, dia bilang iye puang, manggut-manggut ya. Kalau dia mungkin ada suku Jawanya, dia bilang nje, Masya Allah. Masya Allah. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, sekualitas Nabi Adam, kehebatan, memiliki kelebihan yang begitu hebat Nabi Adam, masih sempat tergoda dan terpengaruh rayuan iblis, sehingga bukan saja mendekati tapi memakan buah terlarang itu. Coba hebatnya iblis itu, Pak. Sekualitas Nabi Adam saja dapat terpengaruh, sehingga apa yang dibilang oleh Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon ini, wahai Adam. Bilang Adam, ye puang, je, Masya Allah. Tapi seiring perjalanan waktu, kelicikan iblis, kehebatan iblis, akhirnya Nabi Adam betul-betul
mendekati dan sampai perbuatan-perbuatan di luar daripada norma-norma agama, sempat melepas busananya semuanya, Masya Allah. Sehingga apa konsekuensinya? Nabi Adam harus keluar dari sorga, keluar Pak. Nah, ada pembelajaran berharga buat kita. Nyata-nyata Adam dari sorga masih bisa keluar karena satu pelanggaran, yaitu melanggar larangan Allah. Yang menjadi pertanyaan besar kita, Masya Allah, kita ini belum ada garansi jaminan masuk sorga. Kok banyak manusia yang melanggar larangan Allah? Saya juga bertanya-tanya, jangan-jangan di dompetnya itu ada kartu sakti, Masya Allah. Nabi Adam saja nyata-nyata sudah di sorga, dengan pelanggaran satu bisa dikeluarkan dari sorga. Tapi Nabi Adam tetap istimewa. Walaupun melanggar begitu, cepat-cepat dia menyadari pelanggarannya, langsung tobat. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tobatnya Nabi Adam di surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 23. Qala Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Langsung diterima tobatnya Nabi Adam. Masya Allah, luar biasa. Itu kasus yang pertama. Jadi ada larangan yang dilanggar oleh Nabi Adam. Wala taqraba hadhihi syajarah. Sudah nyata-nyata di surga masih bisa dikeluar karena pelanggaran. Pelajaran berharga buat kita. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, kasusnya iblis. Wah, iblis ini luar biasa. Belum ada makhluk yang bisa menandingi ketaatannya iblis itu. Nyaris tidak ada tanah satu jengkal di muka bumi ini yang tidak pernah ditempati sujud oleh iblis. Maka iblis juga posisinya di sorga. Nah, ketika Nabi Adam itu mau diangkat, dilantik menjadi pemimpin, menjadi khalifah, seluruh makhluk oleh Allah disuruh sujud kepada Adam. Sujud di situ bukan sujud beribadah, tapi sujud penghormatan. Alhamdulillah semua taat. Semua malaikat-malaikat menurut dan mentaati perintah Allah. Sujudlah kepada Adam. Karena Adam itu saya mau angkat menjadi khalifah yang mengatur bumi ini. Sujud. Kecuali iblis yang tidak mau sujud. Masya Allah. Dikonfirmasi. Lis. Kenapa? Panggilan singkatnya iblis itu Lis. Masya Allah. Kalau kebetulan ya ada yang sama, saya tidak bermaksud yang lain. Iblis, panggilan singkatnya iblis. Lis, kenapa sampai tidak mau sujud? Argumennya, ngapain saya sujud kepada Adam? Wong dia itu diciptakan dari tanah yang busuk, kemudian sementara saya dari api. Menurut persepsi iblis bahwa api lebih tinggi derajatnya daripada api. Masya Allah, api lebih tinggi derajat daripada tanah. Masya Allah, padahal belum tentu juga. Andaikan iblis ini mau melek sedikit, tidak usah persoalkan Adam. Ya, tidak usah persoalkan Adam. Lihat yang membuat instruksi, yaitu tertinggi, Gusti Allah. Allah yang nyuruh sujud, bukan Adam. Adam hanya sebagai tempat simbol untuk mentaati perintah Allah, sujudlah kepada Adam. Mestinya iblis kalau mau memang selamat, ya tidak usah lihat Adamnya, tapi lihat yang memberi instruksi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah terlanjur seperti itu, iblis memang menjadi pelajaran buat kita. Akhirnya iblis juga diusir dari sorga. Dua sudah Pak. Jadi sudah dua penghuni sorga yang harus keluar. Satu melanggar larangan, satu tidak mau melaksanakan perintah. Makanya iblis itu dalam perjalanannya, kalau kita itu sujud Pak, itu lari dia meringis, meraung-raung, karena trauma dia. Kalau anak cucu Adam itu sujud, iblis sangat sakit hati dan alergi. Tidak mau sama sekali kalau melihat anak cucu Adam ini sujud. Karena gara-gara tidak sujud, dia dikeluarkan dari surga. Dan dikutuk untuk selama-lamanya. Makanya makna ad-dolin di ujung Al-Fatihah itu yang dimaksud salah satu iblis.
Dan siapa saja yang mengikuti iblis pasti bersamanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-dallin, dan disesatkan untuk selama-lamanya. Masya Allah. Nah, iblis rela dia keluar. Tapi interupsi dia, Pak. Ya Allah, saya rela keluar dari sorga. Tapi apa dong? Nah, bahasa kita sehari-hari. Apa dong kompensasinya? Apa kira-kira cenderamata buatku? Masa pelanggaranku satu diusir dari sorga, terus tidak ada cenderamata? Allah bilang, Lis, sampean minta apa? Nah, iblis tidak minta fasilitas dunia. Iblis tidak minta Fortuner, karena waktu itu memang belum ada Fortuner juga sih. Masya Allah. Dan fasilitas yang lain, iblis tidak minta itu. Iblis hanya minta ini. Coba kita lihat permintaan iblis dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Ya, surah Al-A'raf. Tsumma, kemudian iblis berkata, saya beri kesempatan. Ini permintaan iblis. Beri kesempatan dan waktu aku untuk menggoda, mendatangi anak cucu Adam dari depan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, saya datangi mereka dari depan. Dan saya datangi mereka dari belakang. Wa an aymanihim, dan saya datangi dari kanan. Wa an syama'ilihim, saya datangi dari kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sudah 4 sisi ini, Pak, sudah dikuasai oleh iblis. Masya Allah. Bisa dilihat dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 18. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang. Ada ulama kita, ulama tafsir mengatakan caranya iblis mendatangi dari depan begitu menggoda. Ya, salah satu sampel. Begitu juga nanti dari belakang, dari nganan, dari ngiri juga begitu caranya iblis. Dia datangi seseorang, Mas, sampean kan sudah sarjana. Ya, iblis ini caranya, trik-triknya menggoda. Saya tahu orang tua sampean itu hidupnya kasihan pas-pasan. Ya. Sampean ini sudah sarjana, masa mau ngikuti jejak orang tuanya? Maukah sampean? Saya bantu. Kalau you punya duit 75 juta, saya bisa masukkan sampean P3K. Masya Allah. Kalau dulu PNS kan P3K. Saya punya, istilahnya Anis itu, ada ordal di dalam. Begitu caranya. Masa mau ngikuti juga kerek seperti orang tua dulu? Orang tuamu kasihan, ya Allah, mau beli pembeli garam aja susah, didoktrin sama iblis begitu. Sampean sudah sarjana, sini perbaiki nasib sampean melalui saya. Store di sini. Di sini sudah mulai bekerja iblis. Goyang juga otaknya itu yang dipengaruhi. Oh iya ya, bujur juga ini ada peluang. Apalah yang bisa dijual kira-kira memenuhi ini tadi 75 juta, jual sawah, jual sapi, yang penting. Kalau sudah begini mainnya, starting pointnya, maka sejak dia melakukan itu, maka tidak ada keberkahan dalam rezekinya. Kalau toh dia dapat uang dalam perjalanannya, itu tidak berkah, musibah melulu. Masya Allah, karena starting pointnya sudah keliru. Masya Allah. Jadi, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah bilang kepada iblis, Lis, kamu sudah ambil dari depan, oh kuasai dari belakang, kau ambil dari kanan kiri. Jangan kau ambil semua, sisakan 2, yaitu ke atas sama ke bawah. Ini endingnya materi yang saya sampaikan. Nah, di sini Pak, sekaligus bocoran dari iblis Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi sudah iblis sudah seperti itu
merajalela dengan trik-triknya, Masya Allah. Bahkan di surah Al-Hijr, ini dia. Di sini kita dapatkan bocoran dari Allah. Iblis sendiri yang ngaku di hadapan Allah. Nah, surah Al-Hijr itu surah ke-15 ayat 39 dan ayat 40. Dua ayat yang pendek. Apa kata iblis? Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Qala, berkata iblis, ya, karena engkau sudah putuskan aku, SK-kan aku untuk tersesat selama-lamanya dan didarahkan untuk selama-lamanya, maka aku akan berusaha seluruh potensi dan pasukanku, akan saya buat itu tempat-tempat maksiat. Semua perbuatan-perbuatan yang salah saya poles dia, casingnya itu menjadi indah supaya umatmu, anak-anak cucu Adam tergoda, tertarik. Nah, ini dia. Wala ughwiyannahum ajmain, dan saya akan sesatkan semua anak cucu Adam. Ini tekadnya iblis, Pak, disebut dalam Al-Qur'an. Nah, surah Al-Hijr ayat 40, ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi. Saya jadikan tempat-tempat maksiat, tempat-tempat dosa itu dan perbuatan dosa itu jadi indah baginya, maka mereka melakukan itu merasa tidak bersalah padahal dalam kesalahan. Masya Allah. Wala ughwiyannahum ajmain. Ada kata-kata ajmain. Saya akan sesatkan semua anak cucu Adam. Tapi di ayat 40, nah ini bocorannya. Kata iblis, illa, kecuali. Ya Allah, aku ampun. Saya memang mau sesatkan semua anak cucu Adam. Tapi illa, kecuali aku mati kutu. Tidak punya kekuatan. Lumpuh aku. Terblok aku. Illa, kecuali hamba. Illa ibadaka minhumul muhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, tulus, selalu beribadah dengan ikhlas, insya Allah. Apa yang dimaksud di sini? Ulama sepakat yang dimaksud dari jalur vertikal ini, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, jalur ini, Masya Allah, ini yang tidak bisa diganggu oleh iblis. Terangkum dalam sholat. Jadi kelop ini, Pak. Kenapa sholat itu dijadikan tiang agama? Masya Allah. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama. Mestinya kalau mau sportif dan tegas, bayangkan Pak perbandingannya. Kalau ada orang yang merobohkan masjid, umpamanya satu di Muara Badak ini, tanpa dikomando, amarah dan emosi umat ini tanpa dikomando, itu bergerak sendiri. Itu merobohkan rumah ibadah. Ini mestinya lebih hebat ini. Itu baru rumah ibadah, salah satu saja rumah ibadah. Orang yang tidak sholat itu sama merobohkan agama. Mestinya lebih marah kita, agama yang dirobohkan, Pak. Itu rumah ibadah satu. Wah, ini dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali aku tidak mampu, ya Allah, yang saya tidak bisa sentuh, yaitu kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, ikhlas beribadah karena Allah, yaitu memelihara sholatnya. Kenapa sholat? Sholat itu ibadah yang paling lengkap. Kenapa lengkap? Sholat itu penuh dengan zikir. Dan yang dimaksud jalur ke atas tadi, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengingat Allah, banyak-banyak baca Quran, semua arah ke. Kemudian sholat itu ada sujudnya. Ini betul yang tidak mau iblis. Maka sholat itu adalah tiang agama. Sebenarnya sholat itu semua, dan ada 4 rukun Islam yang ada, itu ada semua melebur di dalam sholat. Ya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Pasti kalau kita sholat, asyhadu an la ilaha. Kalau maghrib 2 kali, ada di dalam sholat. Apalagi? Kemudian ada puasa. Puasa itu di dalam sholat, hakikatnya harus menahan. Banyak yang harus ditahan, Pak. Pikiran kita jangan melanglang buana keliling. Allahu Akbar. Nanti kalau off,
Mau mampir dulu di Balikpapan 22 malam lah ya. Ini harus diblok, tidak boleh diperturutkan itu. Kemudian mata, tidak boleh itu Pak, harus puasa. Allahu Akbar. Berapa sih bolanya lampu ini? Itu berarti tidak bisa mempuasakan matanya. Nah, begitu yang lainnya. Masya Allah. Sebagai penutup tausiah saya insya Allah. Nah, kemudian haji. Haji itu artinya kan menghadap kiblat. Selalu kita sholat belum pernah dibolehkan sampai hari ini untuk menghadap ke timur. Selalu menghadap Ka'bah, Baitullah. Allahu Akbar. Makanya kalau kita sholat tahiyatul masjid itu Pak, sholat sunat tahiyatul masjid jangan dianggap sepele. Bukan masjidnya yang kita hormati, tapi pemilik masjid ini, yaitu Gusti Allah. Jadi siapa yang sholat sunat menghormati pemilik masjid, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kan selama ini hanya menghargai, ini kan benda mati aja. Tapi ini rumah Allah. Kalau memang cinta sama Allah, pasti ciri-cirinya selalu menyebut Allah. Selalu rindu ingin jumpa dengan Allah. Selalu ingin ketemu dengan Allah. Selalu ingin beraudiens dengan Allah. Mesra-mesra dengan Allah. Dan selalu mendatangi rumahnya Allah. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku, aku cinta Allah, tapi jarang dia ke masjid, itu cinta palsu. Masya Allah. Ini masjid ada rumah Allah. Kalau memang cinta Allah, selalu mendatangi rumah Allah. Masya Allah. Sekarang, jadi begitu juga zakat. Zakat itu, infak itu, kita memberi waktu. Makanya fa'amma man a'ta wattaqa. Salah satu maknanya, siapa yang memberikan waktunya untuk Allah, dia sama dengan berinfak atau berzakat, memberikan sesuatu. Bukankah bahasa umumnya orang bilang bahwa waktu itu adalah uang? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Apalagi di dalam sholat itu melebur 4 rukun Islam yang lainnya. Bahkan ada sholat sunat di tempat, ada binaan saya berapa tempat masjid, alhamdulillah. Kalau kultum subuh bertahan sejenak, mendengarkan tausiah, baru ada snack-snack, kopi morning atau kopi break, apa saja istilahnya. Setelah itu ada sholat sunat, isyraq atau syuruk. Pahalanya apa? Sama mendapatkan pahala umroh dan haji. Nabi mengulang 3 kali. Tamah, 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 sempurna, sempurna. Lewat melalui sholat sunat 2 rakaat, masya Allah. Tapi jangan sholat waktu matahari lagi pas naik, itu dilarang. Lewatkan berapa menit, kemudian rumusnya ulama sudah sepakat bahwa 1,5 jam dari masuknya waktu subuh, hitung mundur biar tidak kelihatan matahari, tapi dari rumus itu insya Allah sudah masuk sholat syuruk atau sholat isyraq 2 rakaat. Pahalanya sama dia mendapatkan pahala umroh dan haji. Tamah, sempurna, masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sebagai penutup tausiah saya titipkan satu doa. Kalau begitu kata kuncinya, kita jaga ini ke atas sama ke bawah. Karena ke depan, belakang, kanan, kiri sudah dikuasai iblis. Siapapun sekualitas Nabi Adam bisa tergoda. Apalagi kita ini seperti manusia biasa, sangat gampang digelincirkan oleh setan. Tapi kekuatan kita ada bocoran tadi, yaitu kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang betul-betul hamba-hambamu yang menjaga ibadahnya, yaitu banyak memohon kepada Allah melalui dengan terangkum dalam sholat. Nah, kalau begitu sekarang sholat itu tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan yang kita miliki, harus melibatkan Allah di dalamnya. Dengan apa? Dengan doa. Rabbi ja'alni muqimas sholah, Rabbi ja'alni muqimas sholah, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Doanya Nabi Ibrahim di surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 40. Semoga kita semua ini yang hadir ini insya Allah diberi kekuatan ini. Saya biar jauh Pak mendoakan bapak-bapak supaya saudara-saudaraku diberi kekuatan menjaga betul sholat ini. Tidak cukup dengan sholat 5 waktunya yang wajib, tapi ditambah dengan sholat
penyempurna, yaitu sholat sunnat rawatib, ya, baik itu qobliyah maupun ba'diyahnya, sebelum dan sesudahnya. Dia selain melengkapi sholat wajib yang kita laksanakan, kalau ada kekurangannya maka ditutupi sebagai serepnya adalah sholat sunnat yang ada. Insya Allah semoga ada manfaatnya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama untuk betul-betul meleburkan diri masuk ke dalam Islam secara totalitas, karena memang menurut ayat ini para mufassir, para ahli tafsir mengatakan karena ada saja di zaman Rasulullah itu yang begitu masuk Islam tapi masih sering juga untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sholat juga, tapi dia pelihara juga. Maka turunlah ayat ini mengatakan masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, bahwa apa yang dilarang oleh Allah berupa minuman dan makanan. Maka bagus sekali dalam Islam ini, seperti setiap kita makan dan minum itu dikontrol steril lewat bismillah. Ya, dengan bismillah itu sebenarnya adalah memastikan yang kita minum itu adalah halal, kemudian yang kita makan itu adalah halal. Dan tidak mungkin minum dengan menggunakan bismillah, sementara yang diminumnya itu sejenis minuman cap topi mering. Bismillahirrahmanirrahim. Dia izin sama Allah, Gusti Allah, tapi yang diminum yang dilarang oleh Allah. Itu namanya orang gila, insyaallah. Jadi bismillah itu luar biasa, tidak menjadi tidak sederhana, ternyata luar biasa daya tolongnya, insyaallah. Begitu juga kita tinggalkan rumah, jangan lupa diajarkan oleh Nabi, tinggalkan rumah atau tinggalkan kamar menuju ke pekerjaan kita masing-masing. Jangan lupa ada pakaian selain pakaian fisik, yaitu ada bacaan-bacaan yang dianjurkan sangat Nabi, yaitu Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini 3 jaminannya, garansinya. Yang pertama itu dicukupi. Jadi apa yang menjadi kebutuhannya dicukupi oleh Allah SWT. Yang kedua dilindungi. Ini yang paling utama ini. Jadi saya ceramah di depan kemarin khutbah di Polres, di masjidnya polisi, saya bilang tidak ada artinya pistol yang ada itu. Kalau ini yang kita tidak gunakan, yaitu Bismillah. Ada yang lebih hebat daripada bom, ada yang lebih hebat daripada senjata, yaitu Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga adalah dijaga dari gangguan setan. Ya. Dan kemudian pekerjaan yang kita tinggalkan keluarga 20 hari umpamanya di lokasi begini, itu semua menjadi ibadah, Pak. Karena itu mencari rezeki itu adalah ibadah gairu mahdo. Jadi kalau startnya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa, itu akan menjadi ibadah. Keberadaan kita mencari rezeki, tinggalkan anak dan keluarga, itu menjadi include di dalamnya, dibingkai dengan nilai pahala. Insya Allah. Itu kira-kira. Ya, mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar apa yang saya sampaikan tadi insya Allah diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakannya. Kata kuncinya adalah di sholat, insya Allah. Setan sendiri, iblis sendiri mengaku di hadapan Allah, dan Allah sampaikan kepada kita bahwa iblis mati kutu, tidak berkutik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lemas, lunglai dan loyo, tidak bisa berbuat apa-apa. Illa ibadaka minhumul muhlasin. Kecuali itu hambamu yang saya tidak bisa sentuh, ya Allah. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Kami semua yang hadir di majelis ini, ya Allah, tolong kami mohon kepadamu, ya Allah.
Tunjuki kami semua ke jalan yang lurus dan benar ya Allah, yaitu jalannya orang-orang terdahulu yang Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para rasul, orang-orang soleh, orang yang bersungguh-sungguh di jalan agamamu ya Allah. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Adolin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolong ya Allah kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Beri kekuatan, kemampuan selalu mengingat zikir kepadamu ya Allah. Wa syukrika, jadikan kami semua hamba-hambamu, hamba yang pandai mensyukuri nikmatmu ya Allah. Wa husni ibadatik, wa husni ibadatik. Tolong ya Allah, sempurnakanlah semua ibadah-ibadah kami ya Allah. Perbaiki semua ibadah-ibadah kami ya Allah. Terimalah semua ibadah-ibadah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad sabija'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi